asin tersedak mati. Mati yang paling menyakitkan adalah mati Fir'aun. Tersedak minum air laut. Bapak Ibu kalau mau merasakan mati Fir'aun, gini caranya saya kasih tahu. Pulang dari sini ke dapur, ambil garam, masukkan dalam gelas, tuang sambil ngobrol. Iya betul, tersedak. Sakit. Memang Ustaz udah pernah coba? Kan pernah pas makan sambal. Begitulah matinya Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, mati. Namrus mengaku Tuhan, mati. Terbantah dengan sifat yang ketiga, wujud tidak bako. Bako artinya tidak berakhir. Fir'aun berakhir, Namrus berakhir, yang ngaku-ngaku Tuhan berakhir, sedangkan Allah tidak berakhir. Yang tidak berakhir itu kan hubungan kita. Hubungan kita akan berlanjut ke surga Jannatul Firdaus. Bapak kalau ninggal, ibu kalau ninggal, insya Allah tetap bersama sampai ke surga. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah. Bapak mau? Soalnya, alhamdulillah di Jamaah Masjid Al-Barkah jawabnya sama. Di tempat lain saya pernah nanya, ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau. Bapak mau? Saya heran, kok enggak bersuara ya, apa laki-laki ini pemalu ya. Pas selesai pengajian, acara makan, mereka nanya, Ustadz ya, nanti kita kalau di surga itu ketemu istri lagi ya? Terus dia bilang, iya. Emangnya kenapa Pak? Terus dia seperti lama menung mikir. Kenapa Bapak menung? Saya bilang, di dunia aja udah nggak tahan Pak Ustadz. Bukan Jamaah Al-Barkah, nggak ada. Di planet Mars. Yang di sini ini baik-baik semua. Memang cantik bulung balam, ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Sudah sarapan Bapak? Belum. Menambat balam di tengah laman. Balamnya sehat, tidak sakit. Karena jamaah belum sarapan. Tausiah 30 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, panjang umur, berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatis, para alim, ulama, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan matta'anallahu bituli umurihim, dipanjangkan Allah umur guru-guru kita. Ketua DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh pengurus, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hidup ini sebetulnya yang mau dicari ini apa? Hidup ini yang mau dicari adalah berkah. Semoga berkah. Apakah kita sudah dapat berkah? Sudah. Ini Masjid Al-Barkah. Ada orang nikah. Ini kan hari Ahad nih, banyak nikah. Kita datang ke pesta kondangan, naik ke atas pentas, kita ucapkan barakallah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga suami istri barokah. Barokah. Apa yang bising ini? Drone. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini drone yang berkah. Kenapa? Karena dipakai meliput solawat. Ada drone yang tidak berkah, ada yang dipakai ngintip orang mandi di sungai. Bendanya boleh sama, tapi bisa jadi berkah, namun juga bisa jadi laknat. Mudah-mudahan semua yang kita miliki ini jadi berkah. Hari ini telinga berkah. Kenapa telinga berkah? Mendengar tausiah. Hari ini mata berkah. Kenapa mata berkah? Melihat saudara-saudara beriman. Hari ini pikiran berkah. Kenapa pikirannya berkah? Karena memikirkan masa depan, bagaimana kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya uang 100 juta minimal. Dari aminnya seperti nggak yakin. Amin. Uang banyak, amin. Mobil mahal, amin. Rumah megah, amin. Suami dilarikan pelakor, nggak berkah. Yang namanya berkah itu ada kebaikan-kebaikan, ziyadatul khair, ada kebaikan-kebaikan. Ketika orang nikah, kita mintakan supaya suami istrinya barakallahu lakuma, supaya berkah. Gak lama sesudah itu anaknya lahir. Waktu anak lahir kita datang, bapaknya gendong anak. Ustadz tolong doakan anak saya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau doanya hafal, kalau nggak hafal, apa doa untuk anak yang akikah? Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah berikan berkah anak yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ustaz Somad datang ke rumah ya. Saya baru pindah rumah baru. Terus beserta orang rumah baru. Kita pun datang ke rumahnya mengucapkan dua. Barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah berikan berkah pada rumahmu, Allah berikan berkah pada istri dan anak-anakmu. Itulah yang tadi diucapkan protokol wa barakatuh. Itu yang diucapkan oleh qori wa barakatuh. Itu diucapkan oleh Ustadz Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam itu kalau ketemu pertama kali bukan nanya. Sekarang banyak orang kalau ketemu nanya, apa kabar? Orang Islam assalam qoblal kalam, doakan dulu baru ditanya. Yang pertama diucapkan adalah assalamualaikum, selamat hartamu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat uangmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Wabarakatuh, barokah anakmu jadi anak soleh penghafal Quran, amin. Barokah uangmu bisa wakaf, zakat, infak, sedekah, amin. Barokah istri suamimu, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Barokah hidupmu menjadi amal soleh, dan pada akhirnya kita semua husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal. Saya datang ke Masjid Al-Barkah, tiba-tiba disambut sama pengurus, welcome. Saya nggak mau. Well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya ke laut. Ketemu pagi-pagi, hai Ustaz Abdul Somad, good morning. Good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, malamnya. Tapi kalau kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu mengucapkannya sunnah,
dan menjawabnya wajib. Tapi tidak semua salam wajib dijawab. Ada salamnya malah nggak boleh dijawab. Mana salam? Waktu imam sholat subuh tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab Waalaikumsalam. Ada salam yang kita nggak mau mendengar jawabannya, dia jawab tapi kita nggak mau dengar jawabannya. Waktu musafir lewat kuburan pinggir jalan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka jawab atau enggak? Jawab, kita nggak dengar. Kalau mereka jawab Waalaikumsalam, nggak jadi tablik akbar ini, pingsan kita semua. Kita ziarah ke makam Nabi mengucapkan salam, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah, Rabbas ainaika. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita ini kalau mau barokah, sholat berjamaah di masjid enggak mesti al-barakah. Masjid-masjid yang manapun bagus. Ustaz Abu Somad, nanti kita tabligh akbar. Oke, begitu saya masuk ke masjid, loh kok nggak ada jamaahnya? Ternyata di dalam masjid banyak sekali makanan. Ada sup, ada goreng ayam, ada sate. Ustaz nggak makan. Mohon maaf ya Pak, saya lagi diet karbo. Maksudnya nggak makan nasi, karbon dioksida. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dalam hidup ini semuanya ada barakah. Barokah itu diambil dari 3 huruf. Barokah, barokah, barokah ya beruku, artinya onta yang turun ke tanah. Nanti Bapak Ibu panjang umur sehat badan pergi umroh ke Baitullah, amin. Dibawa jalan-jalan ke padang Arafah, ngelihat onta, ontanya turun ke tanah. Onta turun ke tanah bahasa Arabnya barokah. Loh, barokah kok onta turun ke tanah? Misalnya saya punya tanah, ibu punya tanah, bapak punya tanah. Tanahnya 25 meter kali 25 meter, 25 meter kali 25 meter, sama panjangnya. Datang onta, tapi onta itu turun di tanah saya. Kenapa ontanya turun di tanah Ustadz? Iya terserah saya, orang saya yang ceramah. Ontanya lewat di tanah ibu, lewat di tanah bapak, akhirnya turun di tanah saya. Tanah kita sama atau enggak sama? Sama. Orang kita tetanggaan, tapi yang barokah tanah siapa? Tanah saya yang barokah. Kenapa? Karena saya dapat onta, saya dapat hewan tunggangan onta, saya dapat kulit onta, saya dapat daging onta, saya dapat bulu onta, saya dapat susu onta, saya dapat kencing onta. Maka saya berkah. Itulah asal barokah. Apa makna barokah? Onta yang turun ke tanah, tanahnya jadi lebih, ziyadatul khair, ada lebihnya. Misalnya bapak umurnya 40, bapak 40, sama-sama 40, 40, tapi yang ini 40 hafal Quran, pendidikan anak-anaknya bagus. Yang 40 ini rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, sekali-sekali mancing dimakan buaya. Maka angkanya boleh sama, sama seperti botol. Sama-sama 600 ml, 3 botol. 600 ml, 600 ml, 600 ml. Kira-kira isi botol ini sama atau enggak sama? Sama, tapi botol yang sama ada yang berkah. Kenapa? Yang satu isinya air putih 5.000,
Yang satu isinya madu 100.000. Asli apa enggak asli Pak Ustadz? Asli, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, asli. Yang satu lagi, jangan dibahas, jangan dibahas. Yang satu lagi lebih mahal. Kenapa? Isinya air zam-zam. Berapa harganya? Tinggal 35 juta. Ongkos pesawat, PP plus hotel. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ada bapak-bapak pagi sempat sholat subuh di Masjid Al-Barkah, pulang sholat subuh sarapan dengan anak istri, setelah itu pergi kerja, di tempat kerja sempat sholat zuhur, dengar kultum, habis kultum masuk kerja lagi, pulang asar ke rumah sempat olahraga, habis itu dengan anak istri maghrib isya ngaji pulang. Berkah atau enggak berkah? Berkah. Tapi ada orang gajinya 100 juta, pagi ayam belum bangun dia udah pergi, belum terbit fajar, belum azan subuh sudah berangkat. Akhirnya sholat subuh tinggal, zuhur meeting, asar searching, maghrib browsing, isya kencing, sholat tinggal. Anak nggak ketemu, istri nggak jumpa, duit banyak, pas pergi ke rumah makan nggak bisa dinikmati, dikasih kambing kolesterol, teh manis diabetes meletus, emping melinjo asam urat, dikasih asam pedas nabrak asam lambung. Akhirnya sholat tinggal, makan tinggal, anak tinggal, istri tinggal. Untuk apa hidup, Besti? Tapi kalau saya lihat dari senyum Bapak Ibu jamaah Al-Barkah ini, kelihatannya jamaah ini semua ini hidupnya berkah. Ustaz tahu dari mana? Dari senyum mereka yang berkah. Hidupnya berkah, keluarganya sakinah, matinya husnul khotimah, matinya masuk ke jannah bersama Rasulullah. So sweet. Boleh untuk update status yang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dicari hidup ini adalah berkah. Ustaz Abdul Somad doakan saya ya, hari ini ulang tahun saya. Yang keberapa Pak? Yang ke-62 tahun. Oh, berarti tinggal setahun lagi. Terus apa doanya? Barakallahu laka fi umrik, barakallahu fi umrik, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Mabruk itu diambil dari kata barokah. Mabruk barokah yubariku mubarakatan, engkau diberikan berkah. Mudah-mudahan yang punya handphone, handphonenya juga berkah. Handphonenya sama, tokonya sama, mereknya sama, harganya sama. Yang satu handphonenya berkah. Kenapa? Karena selalu nonton channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang satu lagi nonton genderuwo, mak lampir, nyi blorong, sundil bolong, suster ngesot. Mudah-mudahan semua harta milik kita ini berkah. Itu ada mobil, itu mobil berkah. Kenapa? Karena dengan mobil itu bawa istri, bawa anak, bawa saudara, bawa kawan, bawa sahabat untuk pengajian tabligh akbar. Mudah-mudahan sepeda motornya juga berkah. Tanah yang paling berkah di mana kita ini sekarang? Di Ciledug ini tanah yang paling berkah, bukan tanah mall. Karena tanah mall bisa digadai, bisa dibeli, bisa dijual. Bukan tanah rumah ibu. Rumah ibu, mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Boleh saya teruskan?
Rumah ibu, kalau ibu meninggal, Ustaz ini giliran ninggal ibu-ibu dulu. Oke, kalau gitu kita kembali. Bapak kalau ninggal, mereka nunggu bapak hanya 4 bulan 10 hari, Pak. Setelah itu mereka akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Puas banget ketawanya. Tolong pengurus Masjid Al-Barkah jangan undang lagi Ustaz Somad. Ini Ustaz provokator, merusak kemesraan kami berdua. Saya datang bukan ingin merusaknya Bapak Ibu, supaya kita ingat. Kalau kita ingat, kita selalu waspada. Kenapa? Karena fitnah akhir zaman ini luar biasa. Kalau masih hati kita mau tergantung di masjid. Saya punya senior di sini, namanya Kiai Haji Ustadz Husnul Akib, kenal? Kakak kelas saya di Mesir, beliau rutin di sini ngajar sebulan sekali. Maka tema kajian kita adalah, kita belum ngaji, itu tadi baru muqaddimahnya. Tema kajian kita menjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang pertama adalah wujud. Allah itu ada atau enggak ada? Datang orang nantang, Tuhan itu ada? Ada. Mana Tuhan itu? Mana? Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Jangan marah. Nanti kalau ada orang nantang gitu, bawa senyumin aja. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepat mampus. Jangan jawab, tanya balik. Menurut kamu kalau benda itu ada, kalau sesuatu itu ada, dia mesti ada? Mesti ada. Bunga ada? Ada. Mikrofon ada? Ada. Pisang ada? Ada. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Oh gitu. Kamu punya akal? Iya. Mana akal kamu? Nggak ada. Sudah terjawab? Memang enak ceramah di tempat orang yang cerdas ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu mesti dijawab. Balikkan lagi pertanyaan, bahwa tidak semua yang ada itu mesti kelihatan ada. Jangankan Tuhan, akalmu saja tidak bisa kau buktikan ada. Nggak usah terlalu tinggi akal, yang rendah aja di bawah, kentut. Tunjukkan saya mana kentut itu. Nggak ada, nikmati saja bersama. Apakah wajah ibu ada? Wajah bapak ada? Bisa dilihat? Sejak kapan kita bisa melihat wajah kita? Manusia tidak bisa melihat wajahnya. Lalu kapan dia bisa melihat wajahnya? Pas musafir, kepanasan, berhenti di bawah pohon rindang. Di bawah pohon itu ada kolam. Pas mau cuci muka, ngelihat wajah, dia pun kaget. Wow! Itulah manusia pertama kali melihat wajahnya di kolam. Itulah cikal bakal buat cermin. Tapi ternyata kaca pun tidak jujur. Kenapa? Telinga kanan kelihatan di sebelah kiri. Makanya kalau kita pakai video call atau buat video pakai mirror, Ustadz makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini pakai mirror, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad bawa koper, masuk ke pesawat, absek di pintu melarang. Bapak, kopernya masuk dulu ke dalam kotak. Kopernya masuk ke kotak. Ibu-ibu mau berangkat umroh, amin. Ibu, kopernya masuk dulu, diperiksa karena pemerintah Saudi Arabia tidak mau ada narkoba. Periksa, buka koper, ini kelihatannya ada seperti narkoba. Pas dibuka, sambal terasi. Kenapa mereka bisa tahu ada gunting kuku, ada pisau di dalam? Karena cahaya X-ray. Buka itu kotak, mana cahaya X-ray? Nggak ada
ada cahaya X-ray. Kalau cahaya X-ray saja tidak bisa kau lihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bule, tahu bule? Istrinya Pak Le. Bule terbang dari Eropa, naik pesawat bayar, sampai di Bali nyewa hotel bayar, berjemur di pantai. Untuk apa? Supaya cahaya matahari masuk ke kulit, namanya ultraviolet. Apakah mata bisa melihat ultraviolet? Buka itu mata, ada tulisan ultraviolet, violet masuk. Nggak bisa dilihat. Jangankan jauh-jauh, telinga pun nggak bisa kau lihat. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Apakah Allah itu ada? Bisakah dia dilihat? Nanti di surga kita akan melihat. Mana dalilnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah berkilau cahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah wujud. Allah itu maha ada. Mohon maaf Bapak, Ustadz Abdul Somad ada di pondok? Nggak ada. Kata security, Ustadz nggak ada. Menurut saya Ustadz ada. Dari mana kamu tahu? Motornya ada. Berarti ada ayam. Dari mana Ustadz tahu ada ayam? Ada suaranya. Ada indikasi. Itu suara ayam beneran atau handphone? Saya tahu, kan kelihatan. Saya cuma ngetes jamaah aja. Saudara, ada indikasi bahwa dia ada. Datang orang mulhid. Mulhid itu ateis. A enggak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, keyakinan enggak ada Tuhan. Kata dia, apa itu? Enggak ada itu Tuhan. Datang dia menemui Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, saya enggak percaya itu ada Tuhan. Mana Tuhan itu? Kata Imam Hanafi, kebetulan mereka di pinggir pantai. Kamu lihat ada perahu? Ya. Di perahu itu ada kambing, ada sayur, ada orang. Ya. Lalu perahu itu pergi ke pulau. Ya. Petangnya perahu itu kembali kemari. Ya. Apakah mungkin perahu itu pergi ke pulau dan kembali tanpa ada nakhodanya? Tidak mungkin. Kalau perahu yang sekecil itu bisa ke sana kemari ada nakhoda, apalagi alam semesta yang indah, pastilah ada yang mengaturnya. Siapakah yang mengaturnya? Itu kan karena percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya sama Tuhan, gimana dia mau menyebut nama Allah? Bagaimana orang yang percaya sama Tuhan tapi tidak masuk Islam? Saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak mau masuk Islam. Terus gimana kamu manggil Tuhan? Oh, X. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu nama Tuhan itu. Siapa namanya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Allah Maha Sayang, dikirimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngasih nama Allah. Siapa nama Allah itu? Qul huwallahu ahad. Mintanya kepada siapa? Allahus. Ini namanya Abdus Somad. Abdu hamba, Somad tempat meminta Allah. Abdus Somad ini hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah hamba, karena dia tidak sombong, tidak angkuh, rendah, dihina, di bawah. Hamba disandingkan dengan nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud. Ada orang di India ngaku Tuhan. Dia mulutnya keluar emas. Namanya Sai Baba. Cari di YouTube.
Apakah dia Tuhan? Wujud qidam. Qidam tidak berawal, sedangkan dia berawal. Lahir, baby, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Sedangkan dalam Islam diajarkan bahwa Tuhan itu wujud qidam, tidak berawal. Apakah Maryam Tuhan? Tidak, karena dia berawal. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah nikah dengan Imran, lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Satu surat khusus untuk mereka namanya surat Ali Imran. Ali keluarga Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Hannah punya saudara perempuan namanya Elizabeth. Punya suami namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Yahya dengan Isa adalah saudara. Yahya dengan Maryam saudara sepupu. Ingat nama ini karena akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ada orang mengaku Tuhan, lalu kemudian sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawanya, dan dia kemudian mati. Zoroaster mati, mengaku Tuhan mati. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu. Pada akhirnya masuk ke dalam laut, terminum air laut yang asin, tersedak, mati. Mati yang paling menyakitkan adalah mati Fir'aun, tersedak minum air laut. Bapak Ibu kalau mau merasakan mati Fir'aun, gini caranya saya kasih tahu. Pulang dari sini ke dapur, ambil garam, masukkan dalam gelas, tuang sambil ngobrol. Iya betul, tersedak. Sakit. Memang Ustaz udah pernah coba? Kan pernah pas makan sambal. Begitulah matinya Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, mati. Namrus mengaku Tuhan, mati. Terbantah dengan sifat yang ketiga, wujud qidam. Bako artinya tidak berakhir. Fir'aun berakhir, Namrus berakhir, yang ngaku-ngaku Tuhan berakhir, sedangkan Allah tidak berakhir. Yang tidak berakhir itu kan hubungan kita. Hubungan kita akan berlanjut ke surga Jannatul Firdaus. Bapak kalau ninggal, ibu kalau ninggal, insya Allah tetap bersama sampai ke surga. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah. Bapak mau? Soalnya, alhamdulillah di Jamaah Masjid Al-Barkah jawabnya sama. Di tempat lain saya pernah nanya, ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau. Bapak mau? Saya heran, kok enggak bersuara ya, apa laki-laki ini pemalu ya. Pas selesai pengajian, acara makan, mereka nanya, Ustadz ya, nanti kita kalau di surga itu ketemu istri lagi ya? Terus dia bilang, iya. Emangnya kenapa Pak? Terus dia seperti lama menung mikir. Kenapa Bapak menung? Saya bilang, di dunia aja udah nggak tahan Pak Ustadz. Bukan Jamaah Al-Barkah, nggak ada. Di planet Mars. Yang di sini ini baik-baik semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ada ceramah di YouTube. Ketika Tuhan memperlihatkan betisnya, dan Tuhan itu berada duduk di atas arsy, Tuhan berada di atas langit. Wujud
qidam, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau bisa disebut Abdul Somad di atas, Bapak di bawah, tadi di rumah berpindah. Allah sudah ada sebelum alam ada. Allah sudah ada sebelum aras ada. Ketika Allah menciptakan aras, lalu Allah berpindah duduk di atas aras, bertentangan dengan yang keempat, mukhalafatuhu lil. Itu akidah ahlus sunnah. Lalu apa makna Ar-Rahman alal arsyistawa? Maknanya Allah maha kuasa. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa perlu pada tempat. Karena kalau Allah bertempat, tempat itu makhluk, sedangkan Allah itu qadim, berarti bertentangan. Mukhalafatuhu lil hawa. Masjid-masjid, surau, langgar, musola, kantor, PT, BUMN, BUMD mesti dalam sepekan ada 3 pengajian. Setuju? Pengajian yang pertama akidah wujud qidam baqa. Pengajian yang kedua fikih, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, jihad. Pengajian yang ketiga adalah akhlak, ridho, sabar, qanaah, tawakal. Jangan cuma ngaji akhlak kalau akidahnya tidak benar. Jangan cuma ngaji fikih kalau tidak berakhlak. Sempurna 3-tiganya: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan akhlak. Jelas? Bapak kerja di kantor, kami nggak bisa di kantor buat 1 pekan 3 kali Pak Ustadz, 1 bulan 4 kali. Pengajiannya kapan? Pagi Jumat. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin, tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ibu di Ciledug masih ada wirid Yasin? Ada Yasinan? Hari apa? Hari Jumat. Bagus atau enggak bagus? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qawman ma unzira aba'uhum. Saya percaya. Soalnya di tempat lain pas dibawa baca Yasin udah nggak jelas lagi pangkalnya, tinggal ujungnya. Fayakun, Jaun. Baca Yasin yang jelas makharijul hurufnya, ada tahsinnya, ada tajwidnya, ada idgham, ikhfa, gunnah, qalqalahnya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Abdul Somad apakah bisa berdiri sendiri? Aku nggak bisa hidup tanpamu, Besti. Jangankan Abdul Somad berdiri sendiri, mati saja mikrofon ini, mati Abdul Somad. Saya mesti bergantung kepada orang lain. Bisakah ibu hidup tanpa bapak? Selama ini katanya, kamu kalau mau pergi, pergi aja mancing. Tapi ternyata dalam lubuk hati mereka yang dalam, mereka tidak bisa hidup tanpamu, guys. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah bergantung kepada makhluk? Apakah Allah bergantung kepada arash? Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, wahid, tunggal, esa, tidak berbilang. Maka kita dalam sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan kepada yang lain. Jangan sampai mantu baru nikah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li mertua. Di akhir sholat kita katakan semua punya Allah wahdaniyah, at-tahiyatul mubarakatul sholawatul thayyibatul lillah. Jangan mentang-mentang baru nikah, pengantin baru, sholat pertama saat sholat at-tahiyatul mubarakatul sholawatul
Thayyibatu for you my honey. Batal sholatnya. Semuanya serahkan kepada Allah. Selesai sholat, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in wahdaniyah. Allah semata, tidak ada yang lain. Begitu dalam ajaran Islam. Maka ketika kita masih mengatakan ada yang lain selain Allah, rusak tauhid kita. Qul huwallahu ahad. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Makanya masuk Islam itu kalau berani mengatakan tidak. Mengatakan iya itu mudah, yang berat itu mengatakan tidak. Bapak-bapak juga dulu waktu mau menikah sama ibu, bapak siap menerima kata iya kan? Coba kalau ibu bilang tidak, sudahkah kau menikah denganku? Tidak. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Tapi ada yang lebih berat, la ilaha, katakan tidak kepada selain Allah. Tidak nyembah kayu, tidak nyembah batu, tidak nyembah hantu. Ada yang meninggal. Kalau dengar suara seperti itu, ada 3 kemungkinan. Pertama, ada yang meninggal, Allah maghfirlahu warhamhu. Kedua, ada pejabat lewat. Yang ketiga, Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini pada akhirnya hari ini kita melihat ambulan saudara kita meninggal. Apakah kita tahu bahwa besok pagi kita yang berada di ambulan itu? Bisa saja. Semua orang akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, ustadz. Astagfirullah. Jaga juga lah perasaan. Qudrat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Qudrat, saya mampu berjalan, qudrat. Saya mampu ngomong, qudrat. Saya mampu berkata-kata mengingat ayat hadis, qudrat. Dari mana kemampuan itu datang? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau mencabut, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hilang kemampuan, terbaring di rumah sakit, pria berotot tegap, fitness, tiba-tiba dicabut Allah kudratnya. Dapat videonya, nanti saya kirim. Seorang laki-laki fitness, bodybuilding, begitu berototnya, tiba-tiba dicabut Allah. Dia ngomong dengan terbata-bata. Saya nasihatkan pada kawan-kawan saya, jangan pakai steroid, jangan disuntik berotot. Ini mau malas olahraga, mau cepat berotot, suntik sana. Dagu mau berotot, suntik dagu. Hidung mau berotot, suntik hidung. Maka cukup dengan olahraga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengajarkan kita, kalau kamu mampu, itu kemampuan bukan dari dirimu sendiri, tapi itu datang dari Allah Subhanahu. Ada kudrat, kemampuan, ada iradat, ada kehendak. Abdul Somad ini punya kemauan, ada kehendak. Saya hendak berjalan, saya mau ke sana, saya mau makan pisang, saya mau minum. Maka ini ada kehendak. Kehendak itu pun juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu ila irada. Kalau Allah mau berkehendak, maka tidak sulit bagi Allah. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho Allah, supaya kudrat dalam badan kita, iradat keinginan kita dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang punya duit banyak dipakai untuk menolong masjid rumah Allah yang sudah cantik luar biasa. Ini masjid ini luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata itu mau sehat, banyak-banyak ngelihat warna hijau. Jadi Masjid Al-Barakah ini pun warnanya pun berkah. Ngelihatnya hijau, Masya Allah. Pengurusnya pun baju hijau semua. Pohon pisangnya pun hijau. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Karpet di bawah pun hijau. Tapi kalau bersedekah untuk Masjid Al-Barakah, duitnya warna hijau 20.000. Luar
warna merah, kemerdekaan, proklamasi Soekarno-Hatta. Ini banyak kalau pas nyumbang semuanya mau berjuang, bawa golok Patimura 1000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah itu kepada Allah. Adapun yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Akidahnya bagus, tauhidnya bagus, tidak mau menyembah hantu, kayu, setan, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tetangga di sebelah rumah kelaparan. Lapar pak, lapar. Yang penting hubungan saya dengan Allah. La yabitu syab'anan, tidak beriman orang yang tidur di rumah dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di samping rumahnya kelaparan. Saya sudah nggak makan 3 hari pak, mati aja husnul khotimah. Ambil nasi tapi nggak ada lauk ikan ayam sambalnya pak. Idza tabakhta fa aktsir ma'aha, kalau kamu masak banyakkan kuahnya. Untuk apa banyakkan kuah? Bagi ke tetangga. Tapi jamaah Al-Barkah yang udah biasa kasih daging, jangan jadi kasih kuah gara-gara Ustadz Somad. Nanti jamaah nanya, kenapa biasanya ibu itu kalau ngasih ke masjid ayam, kambing, sapi, kenapa sekarang kuah? Itulah gara-gara Ustadz Somad kemarin ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga itu kalau kita mati, ibu punya keluarga pejabat, bapak punya keluarga jenderal, tapi ketika bapak meninggal dunia jam 2 malam, yang datang apakah jenderal yang datang dari luar kota? Tetangga yang dekat rumah lah yang pertama mencium bau bangkai. Berapa banyak orang ketahuan meninggal karena nggak pernah ke masjid, dikerubungi lalat, dibuka pintu rumah, rupanya sudah nempel kulitnya dengan spray di tempat tidur. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Masjid Al-Barkah. Kenapa? Karena kita selalu absen. Imam sebelum angkat takbiratul ihram, luruskan shaf. Kemana bapak yang di pojok? Apa udah meninggal? Luruskan shaf, luruskan shaf. Assalamualaikum warahmatullah. Loh, si Anu perasaan biasanya pergi kemana dia ya? Mohon maaf Pak Imam, maklum. Maklum gimana maksudnya? Ya ke masjid itu kan lagi susah, sekarang udah senang. Dulu waktu lagi susah ke masjid 7 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, tahajud. Begitu sudah lapang rezeki, setahun cuman sekali Idul Adha ngambil kupon. Itu tidak terjadi di Al-Barkah. Semua yang jelek-jelek ini yang saya ceritakan itu di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Yang di sini nih jamaahnya baik-baik semua. Memang ada jamaah yang kurang baik tapi udah meninggal. Mudah-mudahan masuk surga Jannatul Firdaus. Kepada manusia mesti baik, jangan zalim, jangan aniaya, jangan makan harta orang, jangan mencuri, jangan melarikan duit orang. Apalagi bini orang, anak gadis orang. Kita akan diminta tanggung jawab. Latus alunna yauma idzin anin. Kamu kenapa nggak pernah mau datang pengajian di Masjid Al-Barkah? Saya kalau lagi pengajian itu hati saya sakit. Kenapa? Saya lihat ibu-ibu pengajian itu pandang ke kanan cincinnya besar, lihat ke kiri gelangnya. Ini hari apa? Hari Ahad. Ada pesta nikah walimah. Pulang dari kajian Al-Barkah, pergi ke hotel tempat pesta nikah. Pulang dari acara pesta nikah walimah, berkunang-kunang. Datang bapak, nelpon ibu dokter puskesmas rumah sakit. Datanglah dokter membawa balon warna hitam. Ibu jangan pergi jauh-jauh ya. Kenapa? Ini tensinya 150/120. Memangnya kalau pergi jauh gimana? Susah ngurus jenazah. Apalagi hari libur macet total. Tadi ada makan kambing? Enggak ada. Makan sate kambing? Enggak ada. Makan sop kambing? Enggak ada. Tongseng kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah kambing.
Maka jangan pernah mengkambing hitamkan, karena kambing sudah nyambung semua. Terus apa yang membuat ini berkunang-kunang? Ternyata tadi pas kondangan kelihat teman waktu ngelihat kita pulang jam berapa ya? Panas ya. Ini tidak terjadi di jamaah Al-Barkah. Kadang-kadang ngelihat teman beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Betul? Loh, kok ngaku? Teman mobil baru, kita demam. Teman rumah baru, naik kolesterol. Teman bini baru, meninggal. Istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Mudah-mudahan kita semuanya hatinya bersih. Ngelihat teman rumahnya baru, alhamdulillah. Ngelihat motornya baru, mudah-mudahan berkah. Melihat kendaraan duit semua baru, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Dari mana Ustaz tahu jamaah Al-Barkah ini hatinya bersih? Ustaz Abdul Somad disediakan karpet, disediakan buah-buahan, disediakan taman-taman yang indah. Tolong selesai acara ini semua pot dikembalikan. Disediakan pentas yang cantik. Gambar ketua pengurus RT RW kades kadus wali kota nggak ada. Yang ada cuman gambar Ustaz Somad sendiri. Tolong selesai acara ini gambar ini dijaga ya Pak Panitia. Soalnya kemarin setelah pilkada pileg saya lihat beberapa calon itu gambarnya diambil orang untuk penutup WC di samping kali. Bayangkan kalau habis acara ini nggak dijaga, ada yang nyobek dijadikan penutup WC pas bagian dalam. Pas mau ngeliat saya nggak jadi keluar. Jangan dibayangkan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan aniaya, jangan zolim. Pulang kondangan, ini daging kok nyangkut ya. Pulang kondangan nyangkut. Salah tadi yang buat kondangan nggak ngasih dongkrak. Mau pulang ke rumah nggak sabar, akhirnya ngambil ujung dahan dari tetangga, ambil congkel kan. Ternyata begitu meninggal dunia hisabnya lama. Sholat enggak masalah, puasanya enggak masalah, haji umroh enggak masalah. Lalu masalahnya apa? Mengambil ujung tanaman tetangga tanpa izin pemiliknya. Bapak izin saya ambil? Alhamdulillah. Ingat, kalau kita punya dosa sama Allah, sholat sunat taubat 2 rakaat bukan dosa juga. Tapi dosa kepada tetangga, apakah kita bisa pergi ke Mekah menangis di pintu Ka'bah, nangis, ya Allah maafkan dosaku kepada tetanggaku, istrinya kuat nonton? Bisa? Nggak bisa. Kita mesti datang minta maaf, minta ampun. Maka jangan main-main kepada dosa kepada manusia. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Barkah tidak ada clash, tidak ada cekcok, tidak ada perkelahian, tidak ada konflik, tidak ada pertentangan. Betul? Ustaz tahu dari mana? Ini kalau jamaahnya kelahi nggak mungkin sepenuh ini, sampai jalan-jalan penuh semua. Ibu-ibu, kakak-kakak, emak-emak saya yang ada di jalan, walaupun Abdul Somad di atas pentas, di atas karpet, di atas kursi dimuliakan, tapi nanti di akhirat boleh jadi kalian yang di atas aspal lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan mereka pulang. Memang susah ya kalau ngomong sama orang jujur itu ya. Gak bisa diajak sandiwara ya. Mereka yang tidak dapat atap kepanasan setiap tetes puluh keringatnya. Kalian pikir saya di atas ini nggak kena panas? Ini kan pentasnya panasnya masuk juga. Abdul Somad di atas ini nggak lama, hanya 60 menit. Selesai acara ini, kalau bapak ibu adik-adik mau merasakan gimana rasanya di atas pentas ini, selesai acara ini naiklah ke atas. Habis itu berdiri, buat video vlog pendek. Hai guys, saya sedang berada di atas pentas tempat Ustaz Somad tadi. Ternyata nggak ada apa-apanya, biasa aja. Pada akhirnya
Yang kekal abadi itu hanyalah persaudaraan. Saya datang kemari sebagai saudara, datang dari Pulau Sumatera, nun di Riau sana, 1 jam 30 menit baru sampai kemari. Tapi insya Allah kita bersaudara dalam 2 ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kita bukan orang Indonesia, kita tetap bersaudara dalam la ilaha illallah. Kalau kita bukan orang Islam dan kita bukan orang Indonesia, kita tetap bersaudara, sama-sama manusia. Andai bukan manusia, kita tetap bersaudara karena sama-sama ciptaan Allah. Itu makanya pas liburan orang banyak ke kebun binatang. Pas ditanya, ente ngapain? Menyambung silaturahim. Silaturahim apa? Bukan sama-sama muslim, bukan sama-sama satu negara, bukan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Dia kan nggak sholat, saya nggak sholat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kalau mati menghadap Allah, apakah mobil yang dibeli dengan tetes peluh keringat dan air mata bisa dibawa? Bisa, sampai pelataran parkir. Apakah ibu kalau bapak meninggal mau ikut ke liang lahat? Jangan kuat-kuat. Ibu akan menangis di pinggir kubur. Datang temannya nanya, kamu kok nangis? Warisannya dikit Pak. Selesai acara pemakaman, kubur ditimbun, pulang ke rumah. Hari pertama masih nangis, habis tisu setengah kotak dengan lagu-lagu yang menyedihkan. Hari kedua mulai buka handphone, scroll. Hari ketiga mulai buka lemari, surat tanah mulai dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Namamu akan berganti dengan nama orang lain, Pak. Bisa saya teruskan? Jantung kalian masih kuat? Hari berganti, musim berubah. STNK, BPKB, motor dan mobil dibawa ke kantor Samsat. Kenapa diganti? Karena Pak Polisi nggak mau nangkap almarhum. Bisa kita teruskan? Buka laci, buka surat nikah, nama kalian berganti dengan nama. Alasannya apa? Ketemu pas reunian. Gak usah lagi kita teruskan, terlalu menyakitkan. Pada akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Makhluk yang paling tajam hidungnya anjing herder, bukan cacing. Kalau memang cacing yang paling tajam hidungnya, kenapa di airport yang dipakai polisi anjing? Ya karena anjing punya kaki, bisa ngejar pembawa narkoba. Masa bawa cacing? Tapi binatang yang paling tajam penciumannya cacing. Kalau meninggal, gali tanah ini, dikubur,
jarak radius 1 kilometer bau mayat tercium oleh cacing-cacing. Cacing mulai menghirup. Wow, brownies. Ini dulu yang menyiksa almarhum kakek kita, kata cacing. Yang dulu mancing menyiksa kakek kita di mata kali. Mari kita serbu. Jangan gara-gara ini lalu bapak nggak mancing. Saya masih tetap mancing, mancing keributan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan meninggalkan dunia yang fana. Baju yang begitu bagus dengan Palestina, ini mereknya Casio, dikasih orang. Baru tadi dikasih ke saya. Baju kesayangan ini akan tinggal. Sorban ini juga dikasih oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Slamet dari pesantren Ibnu Syam. Suka sekali saya warnanya. Ini juga akan tinggal. Ada orang mati bawa sorban sama mikrofon? Nggak ada. Semua akan tinggal. Hanya 3 helai kain kafan digulung kayak dodol Garut, dimasukkan ke dalam lubang tanah. Anak megang kepala, pengurus masjid megang pinggang, saudara megang kaki, masuk ke dalam. Mereka lompat ke atas, manggil jamaah, mari kita injak biar padat. Selesai acara. Ingat Pak, ingat Bu, walaupun kalian akrab dekat, kalau kita mati, teman kita makan ayam, tahlilan. Kita dimakan cacing tanah, teman kita makan bubur kacang hijau. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkan nasib manusia. Lalu mana yang kekal abadi? Yang ngasih 2-3 sak semen batu bata kerikil Masjid Al-Barkah, inilah yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Biasa kalau saya sudah tausiah begini, biasanya kotak-kotak sedekah mulai nyebar. Tapi di Al-Barkah nggak ada satu kotak pun. Ternyata di Al-Barkah langsung transfer banking. Ini masjid metropolitan guys, kan main-main. Mereka kalau sholat sini nggak ada model kotak jalan dipukulkan ke lutut hari Jumat, nggak ada. Di sini langsung QRIS, langsung scan. Sebelum masuk masjid Al-Barkah scan. Tanya sama teman, ente tadi scan? Enggak, foto aja. Itulah yang kekal abadi. Ini kalau ngelihat senyum bapak-bapak ini, minimal tabungannya 100 juta. Begitu meninggal, 100 juta punya bapak akan diambil oleh ibu. Betul Bu? Lalu yang kita bawa mati mana? 2.000. Kencing aja udah 3.000 sekarang. Sesuai dengan PPN 12%. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang mau diharapkan dari dunia yang fana ini? Tapi saya nggak mau juga gara-gara ceramah hari ini, besok yang hari Senin nggak ada yang masuk kerja. Istrinya nanya, Papa nggak kerja? Papa ngasih nafkah? Hidup hanya sementara. Kalau suami ibu besok nggak mau kerja, nggak mau karena dia mau mati, ibu nggak usah marah, diam aja. Nanti besok siang jam 12 dia nanya, kita nggak makan siang Ma? Dunia ini fana Pak. Tetap kerja, tetap semangat ya Bu, tetap semangat ya Pak. Tapi uangnya dipakai zakat, wakaf, infak, sedekah, anak yatim, fakir miskin, menolong janda yang tua-tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya mulai tausiah jam 9 kurang 10. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Walaupun saya nggak ngelihat jam, itu terasa semut itu udah menjalar dia naik ke lutut. Terasa ada semut-semut naik. Itu maka saya stop. Selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan ibu, menyakiti hati bapak. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Mudah-mudahan kita tidak pernah berpisah. Walaupun besok pagi saya akan pulang ke Pekanbaru, kita selalu bersama dalam doa. Saya mau minta satu saja doa bapak ibu untuk saya, matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Peduli. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u, menyia-nyiakan anak yatim, apalagi anak yatimnya di Palestina. Maka ada saudara kita dari sahabat yatim yang khusus peduli kepada Palestina. Itu sengaja tidak pakai kotak, pakai sorban, supaya bapak ibu tidak ada terhalang. Ibu yang nggak bawa dompet, sorbannya besar, masukkan semua dengan kartu-kartu ATM, dompet, koper, gelang, rantai, anting, masukkan semua. Ada gigi emas, masukkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajabat syukru alaina mada'a lillahi da, ayyuhal mab'utsu fina tabil amril muqam, itasharrafal madinah, marhaban ya khairana, tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajabat syukru alaina mada'an lillahina, ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta', ji'ta syarraftal madinah, marhaban ya khairana. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terus berikan bantuan. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada saudaranya di Palestina, maka dia tidak dianggap sebagai orang muslim. Apakah kita ini orang muslim? Kita tolong saudara kita di Palestina. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan.